sampai Maroko dan sampai Pulau Rote, mantalai man kita, mantalai kita, dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan kisah itu Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semuanya memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Itu dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai langkah-langkah hidup kita, sehingga dimanapun kita berada saat ini, Tuhan tetap menyertakan berkatnya, kekuatannya kepada kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar kami dengan kekuatan kesehatan, dengan iman yang teguh, mantap, usaha mereka diberkati, dan hidup mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, kita mendengar firman Allah, Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dalam iman. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah pemimpin yang menjadi berkat, atau pribadi yang menjadi berkat. Siapapun kita sebenarnya diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita ada. Tapi ini karena Titus diingatkan untuk membawa orang kepada kebenaran, sehingga saya menggarisbawahinya menjadi pemimpin yang menjadi berkat. Pemimpin yang menjadi berkat sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, memberi teladan dalam kehidupan, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya, dan antara perkataan dan perbuatan sejalan, sehingga ketika ada orang-orang yang mengaitkan dia atau memfitnah dia, dia akan terselamatkan. Karena apa? Dia tidak melakukan sebagaimana yang difitnahkan. Dan saya sudah berulang-ulang menikmati fitnahan, bahkan sampai kepada polisi, dan mereka melaporkannya. Dan apakah saya takut? Saya tidak pernah takut. Dan karena prinsip saya adalah, ketika engkau benar, tidak usah takut. Tapi kalau engkau benar, akui kesalahan. Itu saja. Tapi kalau engkau benar, kemana saja, tidak perlu takut. Dan saya bersyukur karena apa? Tuhan begitu luar biasa membela saya. Dan ketika pada akhirnya Pak Polisi mengatakan terakhir kali untuk melapor balik, tapi saya bilang, kalau saya melapor balik, Pak, apa bedanya saya dengan mereka? Itu sebabnya saya berbeda dengan mereka. Kita tidak diajar untuk mengata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang, apalagi memfitnah orang, menuduh orang yang bukan-bukan, apalagi tidak dilakukan hanya karena kebencian, iri, sakit hati, dan lain sebagainya. Kamu tahu enggak? Kalau kamu melakukan itu, pembalasan itu milik Tuhan.
Dan kalau Tuhan yang membalaskan, itu tepat. Jadi jangan pernah bermain-main. Itu sebabnya Daud punya kesempatan untuk membunuh pemimpin, yaitu si Saul. Saul itu udah salah di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata, jauhkan daripadaku dengan menjamah orang yang diurapi. Makanya Roma mengatakan apa urusannya? Itu urusannya dengan Tuhan. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Artinya, saya bukan mengatakan kita sebagai pemimpin harus hidup dalam dosa, tidak. Kita sebagai pemimpin harus hidup dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dapat menjadi terang, dapat menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga ketika orang-orang sebagaimana firman Allah tadi menentang, kita dapat menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Yang kedua, pemimpin yang menjadi berkat itu harus hidup benar di dalam gereja. Jadi dalam gereja yang dipimpinnya, dia harus berani tampil beda, tidak kompromi, ya. Orang kalau dia hidup benar, dia juga tidak ingin jemaatnya hidup tidak benar. Satu contoh, ketika saya masih muda, ada orang di sini yang jemaat yang mencoba untuk beristri dua. Dan mencoba menyatukannya, dan saya berkata, apa yang akan saya lakukan? Saya 2 puasa 3 hari 3 malam, karena saya belum berumah tangga, jadi sulit bagi saya untuk mengatakan tentang rumah tangga. Tapi pada saat itu saya berpuasa 3 hari 3 malam, dan kemudian setelah 3 hari itu saya pergi ke rumahnya, dan kebetulan ketika saya ada, dia ada duduk di pintu, dan saya berkata kepada yang tidak layak kamu. Bukannya saya apa, tapi saya langsung serang saja. Tidak layak kamu berpakaian. Apa yang harus saya lakukan? Dan untungnya responnya baik. Dan kemudian pada akhirnya dia pisahkan yang satu, dan hidup kembali dengan istri Tuhan. Ini sesuatu yang harus dilakukan di tengah-tengah gereja. Tetapi yang mau saya katakan, pentingnya kita hidup benar supaya setiap perkataan kita itu dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang lain. Kalau ada orang yang mengatakan dia pendeta, tapi dia juga berzina. Dia suka main-main perempuan dan lain sebagainya. Jadi itu tidak akan efektif orang-orang seperti itu. Tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, perkataan kita itu diberkati. Jadi hidup di tengah gereja, baik dalam hal keuangan, baik dalam hal kehidupan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita baca dari pasal 1, itu 1:5 sampai seterusnya itu, bagaimana kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pelaku yang baik, pelaku firman yang baik. Dan itulah sebabnya kita harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah gereja, menjadi contoh. Yang ketiga, terakhir, pemimpin yang menjadi berkat harus hidup benar di tengah-tengah masyarakat. Kadangkala masyarakat yang kita hidup mengajak kita untuk kompromi melakukan hal-hal yang tidak benar. Satu contoh, saya hidup di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak mempermasalahkan sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian mereka biasanya ada orang-orang yang mengambil minyak. Saya tidak perlu sebut sampai berapa banyak. Itu di depan mata saya sendiri. Lalu kemudian mereka mau menjualnya.
dan menjualnya kepada saya. Saya katakan tidak. Murah apa pendeta? Tidak. Karena itu akan mengotori saya. Apa pendeta ini? Ya, saya tidak akan pernah membeli barang-barang seperti itu. Kita harus berani berkata, mencari cara-cara untuk menyerang kita. Tapi kita harus tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Di tengah-tengah masyarakat kita harus berbeda. Kalau kita sama dengan masyarakat, buat apa kita? Artinya sama dalam perbuatan-perbuatan tercela itu. Dan itu sebabnya kita menjadi pemimpin atau menjadi orang percaya, kita harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat juga, dan di mana kita hidup. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ujung-ujungnya adalah membawa kemuliaan kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa menjadi pemimpin yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Mari Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menyatakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan. Dan biarlah kami Tuhan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari segala sakit penyakit yang mereka derita keluar dan oleh bidu Yesus tersebut. Kalau engkau sudah mengalami persoalan dalam hidup, arahkan tangan kepada Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka juga membutuhkan uluran tangan. Yang sakit tadi disembuhkan, yang ingin mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih sehingga setiap kami memuliakan Tuhan atas pertolongan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus, amin. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan kalau kita mau istirahat, tidur, baiklah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam. Oh ya, jangan lupa memperkatakan firman Allah 1-2 ayat dalam hidup kita. Karena firman itu penting. Seperti I have chosen the way of truth, I have set my heart on you. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan aku telah menyetel hatiku kepada hukum-Mu. Wow, luar biasa. Semoga kita semuanya hidup dalam kebenaran, menangkan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.